Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mas Brian. Sekarang kita akan bikin kebaya, cuman ini delujurnya nggak didelujur, cuma langsung pakai jarum. Ya gini ya, tanpa saya delujur. Dipentul dulu. Dipentul. Seperti ini. Ya, simak caranya Mas Irfan ya. Cara butek loh, Ibu. Kita langsung aja Bu ya. Nah, gini. Nggak pakai lama. Nah, gini kan. Nah, ini jelas ya. Biasanya saya delujur, cuman ini saya pakai jarum pentul. Kita tandain kayak gini. Mungkin gini, Mas. Kalau di delujur itu tergantung kain kuringnya kali. Nah, bisa juga. Bisa juga. Biasanya Mas, kalau sil sesuai keinginan kita lah. Nah, ya. Kayak gitu ya. Kalau dipentul kayak gini, tapi sebelumnya bagian dalam dijajah dulu, Mas. Dilihat. Iya, ini kayak gini ya, yang bagian lengan gini. Nah, ini kita jahit dulu. Nah, ya. Sama bagian bawah kita jahit kayak gini sama. Jadi untuk nyamain di engkol-engkol ini, Mas. Tepian itu namanya engkol, Bu. Iya, motif atau engkol-engkolnya ini. Jadi kita langsung aja, Mas ya. Oke, langsung caranya jahit. Yang difokus bagian apa, Mas? Ini sepatu diangkat, Mas ya. Dek, nah, tuh. Dikit ya. Jadi jangan tinggi-tinggi. Kita angkat dikit. Ini tujuannya juga untuk delujur gitu ya. Untuk ngesum kalau bahasa itu ya. Ya, jadi ini sepatu diangkat, Mas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like dan share. Jadi tangan kayak gini ya. Ini cara ini lebih cepat Bu, daripada kita ngesum atau delujur itu lama banget ya. Kalau ini cepat ini, sambil sepatu diangkat kayak gini. Ada request, ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan Ditanyakan. komen di bawah di YouTube. Ini YouTube apa di fanpage ini nanti, Mas? Semua dikirim. Oh, semua dikirim ya? Biar yang belajar tuh gampang. Oke, udah selesai. Satu lagi Bu ya. Dan ini lupa cerah, Pak. Jadi ketika kita pentulin tadi kita samain semua kuring-kuringnya Bu. Jangan ada nyambai ada yang kayak miring ya. Enggak blolok atau, Mas? Oh, enggak. Taruhkan dikit. Ini baju apa Mas tadi, Mas? Enggak. Aslinya itu modelnya bukan kebaya, tapi kain burkat, kerahnya kerah Shanghai. Kalau kebaya kan panggilannya kebaya kutu baru, kebaya modern, Kayaknya kayak tunik gitu Mas ya, kayak Kartina. Kartini gitu. Modelnya. Jadi jangan sampai jangan sampai sisa kayak gini misalkan ya. Jadi itu enggak bagus Mas ya. Kan biasanya kalau main kayak gini biasanya sisa di sini, itu nggak boleh. Sebisanya jangan sampai sisa lah, intinya kayak gitu. Nah, di tangan seperti ini. Itu cara nempel kuring ke kain burkat. Simak Bu, cara nempel kuring ke kain burkat ya. Kalau sepatu nggak diangkat Mas, ini bisa lebih ya atasnya ya. Ini nggak bagus.
situ bisa jelas ya Bu nyimaknya ya. Ibu fokus di bagian sepatu di situ ya. Nanti juga ada saat masang lengan, nyambung, masang kerah. Terus yang paling utama itu nanti diperhatikan saat masang resleting ya. Jadi kalau udah kayak gini Bu, kita tinggal jahit aja. Nanti kita kita obras belakangan. Nah, Jadi kita langsung biar durasinya cepet ibaratnya kayak gitu ya. nah di situ. Itu caranya lengan jadi. Tadi seperti itu cara menempel menempel puring ke kain burka. Gitu. Burkatnya ini puringnya ini bukan sil tapi puring Asahi kayaknya. Asahi ini. Asahi Bu, harusnya yang bagus tuh sil ya. Sil, saten itu bagus itu. Nah nanti kita kembali ke bagian masang resleting. Ini tangan. Masang kerah ini tangan. Nanti saat nyambung badan pun sama seperti ini Bu. Saat nyambung puring ya. Begitu. Kita samain bawahnya. Nah, Kita ingat-ingat. harus sama antara ujung dari ujung. Oke, sekarang kita pasang resleting ya. Jadi pasang resleting pakai sepatu satu Mas ya, ininya Mas ya. Nah, sebelah kiri. Ada yang kiri, ada yang kanan Mas. Jadi ini kan sepatu dua nih, buat jahit. Ini sepatu satu ya. Ada yang atom itu juga ada. Yang atom warna hijau, putih itu ada. Cuman saya pakai yang kayak gini. Nah, dicoba caranya. Diperlihatkan Mas, pelan Mas. Sepatunya sebelah kiri, ataskan dikit. Enggak, diginikan Mas. Sepatunya biar jelas. Nah, gini, naik ke atas. Nah, gini. Nah, ini sepatunya. Lubangnya sebelah kiri. Yeah. Nah, itu. Nah, sekarang cara masangnya ya. Nanti sekalian masang resleting. Nah, gitu. Gunakan obeng yang pas, jangan obeng yang luar-luar itu Bu. Nanti kalau yang seperti itu biasanya dia nggak bisa pas. Nah tadi sudah disambung gini juga disatukan Mas ya. Iya. Kita kupnat, kita satukan. Ini sifatnya untuk apa? Tujuannya jahit bantu Mas ya ini ya Mas ya. Cuman nggak dibuang. Ini jahit kopnat diselika dulu. Kok diselika dulu? Dijahit dulu garis-garis kopnat. Iya. Nah itu. Jadi kita pasang clipnya. Cara nandainya supaya pas dikasih tahu Mas ya. Iya. Nah ini pas saya paskan di kamera. Jadi biar biar dia nggak meleset, saya giniin biasanya Bu. Resleting Jepang itu saya giniin. Jadi biar ngikutin arah sepatu, biar benangnya itu nggak meleset, biar kita enak. Nah ini badan yang bagian belakang itu sebelah kiri ya, kita pasang. Jadi dari atas kita samain sama ininya, sama resletingnya kita samain kayak gini. Karena di sini nggak ada garis, saya feeling Bu ya. Jadi biasanya ada garis, cuman ini nggak ada garisnya, kita feeling. Dan jangan sampai hasil akhirnya jangan sampai gelembung Bu ya. Itu wajib itu. Nah, kalau gelembung itu jadinya nggak bagus di bagian baju. Nah, jadi ini biar jatuh kayak gini. Tangan berarti kan kita kayak gini. Seperti kita buka. Ya diplekekke. Nah, gitu. Nah, ini nih tangan yang kanan ini untuknya narik tujuannya ya.
tangannya pegangnya tuh Bu. Cara megang tangan tuh diperhatikan Bu. Masang resleting itu. Dan yang bagian sini jangan ditarik, Bu. Nah, bagian mana Mas? Bagian kebayanya ini jangan ditarik sini ya. Nah, Kalau ditarik dia nanti akan hasil akhirnya akan gelembung dia. Nah, perhatikan, dicatat. Nah, itu sedikit diplekek Bu, supaya sama. Jadi banyak jalan untuk masang resleting. Jadi ada yang kayak gini Mas, kita tarik bareng, jadi kain sama ini kita samain, kain sama resleting kita samain. Misalkan kita samain, mudah. Jadi ditarik semua bareng kayak gini. Ada yang kayak gini. Itu jelas. Jadi itu nanti biar dia nggak gelembung hasil akhirnya. Nah, dilihat nanti hasil akhirnya. Kalau ini saya tekan aja kayak gini. Nanti bisa dekatkan supaya lebih detail. Ini jadi badan sebelah kiri Bu ya. Bagian belakang sebelah kiri kayak gini. Nah, karena ini nggak ada garis, kita main feeling. Kalau buka di garis juga susah loh Mas. Nah, kalau udah kayak gini kita samain nanti. Menjahit baju seperti ini tuh harus profesional. Ya. Kalau udah kayak gini insya Allah nggak ngelembung ya. Kalau pengen rapi lagi bisa mainkan sama gosokan. Itu nanti saya lihatkan caranya. Saya liatin caranya. Nah, ini yang satunya yang sebelah kanan, bagian belakang sebelah kanan. Naruh resletingnya lihat itu ya. Jadi kayak gini udah saya ingat yang sampingnya. Jadi nggak perlu ditandain tadi. Sedikit main feeling Bu. Iya. Untuk menyamakan itu. Jadi feeling itu main untuk mempercepat kerja kita ya. Nah, di situ. Ini saya jelaskan, saya dekatkan sepatu jarum saat kita menindih di bagian resleting Jepang. Ya. Biasanya kalau berkat jangan mepet-mepet Mas ya. Kalau dia mepet-mepet dia susah nariknya. Iya, dia nanduk berhenti dia biasanya. Janggrek. Istilahnya janggrek. Ya. Nah, enaknya pakai sepatu samping ini dia pas ketika habis sleting ke bawahnya itu nggak ganti lagi Mas. Kayak gitu ya. Iya. Ya, cara masang resleting Jepun. Nah, ini detail. Cara masalah jangan tanya lagi masalah masang resleting itu nanti gimana gitu ya. Nah, itu. Nah jadi kan kita nggak buka sepatu lagi. Biasanya kalau pakai sepatu yang hijau itu Mas, itu 2 kali kan kita. Ya, harus menyamakan karena yang satu sebelah nggak sama. Iya. Seperti ini kan. Nah, ini detailnya. Coba dilerekan Mas. Dilerekan Mas. Atas ke bawah. Nanti diperlihatkan caranya nyambung ke bawah. Nah, ya seperti itu. Baliknya Mas, nanti baliknya kayak apa? Biasanya kan gitu. Nah, kayak gini Bu ya. Nah, bagian ini nanti diobras. Kalau mau lebih rapi Bu, ditambal kain puring juga bisa, tapi kelamaan. Tapi kalau nanti saya diobras saja Mas ya. Iya. Nggak perlu sekarang nyambung bagian bawah itu ya Mas. Bagian bawah. Jadi kita ada kebantu nggak ganti sepatu lagi. Nah, supaya rapi jelaskan Mas. Bagian di situ tuh banyak pertanyaan itu. Jadi supaya rapi kita pepetin aja Mas, kayak gini. Nah, ada itu. Jadi pepetin ini aja. Nah, lihat tuh gunting, ujung gunting Bu. Jadi kayak gini Mas. Ini kan berhentinya ini kan. Nah, berhentinya jahitan untuk resleting. Ini jangan di atasnya. Di bawahnya. Pas di sininya. Pas di jahitannya. Iya, di jahitannya ini. Nah kan. Nah, itu. Kita pepetin aja. Ya. Kita angkat, kita cari biar bisa mepet. Jadi biar nanti dia nggak timbul ya. Kita angkat, kita cari biar mepetnya. Nah, gitu kan. Jadi biar dia nggak timbul hasil akhirnya nanti itu kayak gitu. Jadi keterangan dan saat memeragakan itu diperhatikan dengan seksama. Dan kita kita matiin dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Dikunci. Nah, itu bagian bawah usahakan sama ya Bu. Tingginya puring antara kiri kanan.
gitu kan. Nah, permainannya lihat tangan jemari, jari jemari dan tangan dilihat ya. Oke. Oke, masuk langsung enggak apa-apa itu. Oke. Tenang Mas. Sedikit. Nah ya. Nah itu jadinya. Oke. Nanti ada juga sampai selesai cara masang lengan, cara masang kerah, cara pembuatan kerah ya. Dilanjut masang lengan ya. Tadi jelaskan dulu Mas badannya Mas. Ya setelah sleting tadi Mas ya. Nah, disambung kiri kanan, pundak udah bisa kan? disambung sebelah kiri sama kanan, udah selesai. Terus habis itu kita obras semua. Contohnya kayak gini, Ya. kita obras ya. Kelihatan Mas ya. Kelihatan. Semua diobras selesai, kita pasang tangan sama kerah nanti. Nah, bagian samping itu diberitahu Mas, jangan disatukan tapi dibelah lebih bagus Mas. Yang mana? Jahitan sebelah itu. Oh ini. Nah itu penting ibu-ibu itu Mas, biasanya jarang. Sepele tapi. Jadi ini fungsinya biar kalau dibelah itu biar dia nggak tegang kayak gitu. Nah itu Jadi jahitan dibelah. samping. Di sebelah samping ya, samping kanan sama samping kiri. Nah itu dipecah terus diubras ya seperti ini. Kalau bagus tuh digosok. Nah itu ya. Nah itu. Nah sekarang kita simak cara masang lengan Mas Irfan. Lengan sama kayak video-video sebelumnya Mas ya. Jadi kerungan badan sama lingkarnya ini lebih gede lingkar tangannya ya, lebih lebar dia ya, lebih banyak ya. Jadi kita pasang. Nah ada pertanyaan Mas. Apa itu? Kemarin ada yang nanya gini, Mas kalau masang lengan itu dari bagian pundak dulu apa lingkar ketiak? Nah bagus dan jeleknya diberitahu Mas. Jadi kalau saya belum pernah dari pundak ya. Nah. Emang dari saya belajarnya dari 2010 itu dari ketiak. Pertama itu dari ketiak. Nah iya. Jadi ya, misalkan dari pundak mungkin untuk dijahit bantu itu boleh. Nah. Cuman saya nggak pernah pakai kayak gitu. Jadi belum pernah nyoba. Nah itu Intinya pertanyaan. gitu. Tapi rata-rata dari lingkar ketiak ya. Iya. Nah, sekarang disimak. Karena untuk nyamain ini Mas di sininya itu emang di sini intens ya, maksudnya itu dia vital banget. Jadi kalau dari sini takutnya dia lebih nggak sama di sininya. Karena patokan dari awal itu dari ketiaknya itu. Rumusnya dari awal. Iya, rumus dari awalnya, Dari penemunya awal. itu dari ketiaknya itu, ininya. Masang pertamanya. Kita pasang Mas ya. Oke. Jadi ini sebelah kanan, kita majuin. Majuin 1 cm. Nah itu dilihatkan. Kayak gini ya. Nah itu garisnya dilihat Mas, jahitan-jahitannya. Nah iya betul, tadi ya jelas. Nah, kita majuin, ini sebelah kanan Nah, 1 cm. maju ke depan bukan belakang loh Bu. Maju ke depan ya 1 cm. Nah, Nah, cara jahitnya kayak gini. lihat. Tadi saya udah ukur lingkar dan badan sama tangannya. Jadi ini bagian badan di atas, yang bagian tangan di bawah. Nah, bagian badan di atas, untuk lengan di bawah. Ya, gitu caranya. Ya, itu. Jadi fungsinya dia biar apa? Yang bawah itu narik, dia bisa membentuk kayak lengan bagus lah intinya kayak gitu. Biar dia bisa membentuk. Nah, itu perhatikan saat menjahit sepatu jangan pernah diangkat, Bu. Mulai dari lingkar-lingkar itu. Kalau sepatu diangkat dia langsung goyang ya. Nah, Biasanya jadi gitu. melingkur Mas, kayak kepacul. Iya, dia Nggak bisa langsung melingkar bagus kan? patah nyudut biasanya. Ya betul, patah nyudut. Mau bilang patah nyudut nggak bisa. Patah kadang neklek-neklek gitu loh Bu, nggak bisa halus melingkar gitu loh kalau udah jadi. Jadi di pundak atasnya ada kayak tanda apa cetitan gini. Nah, Ini bisa di tengah, bisa Belakang ke sedikit. belakang sedikit bisa. 1 cm tidak apa-apa. Iya. Jadi fungsinya supaya badan tuh tidak narik ke depan, tidak narik ke belakang banget. Bisa kayak gitu, bisa
untuk menyamakan yang sampingnya juga sama harus taruh di pas di itunya. Ya, cara megang tangan itu yang atas, yang bawah los Bu, jangan ditarik. Bagian lingkar lengan jangan ditarik ya. Kita harus mengikuti. Ditarik itu saat gimana, saat menyamakan itu bisa. Iya. Ya, masang lingkar lengannya itu. Jadi emang lengannya ini lebih dia Mas ya. Ya. Memang untuk hasil yang bagus memang harus lebih. Nanti saat masang kerah itu disimak, cara membuat kerah disimak, nanti akan full detail. Ya, jadi episode selanjutnya nanti ada cara pemasangan kerah, cara pembuatan kerah yang bagus. Ya. Kayak yang pertama tadi itu cara masangnya, Mas. Oh boleh. Nah, ya kayak itu biar tambah rapi. Ya karena banyak versi ya untuk masang kerah ya. Itu versi itu nanti bagus. Pasti ya para penyimak itu penasaran bisa nanti. Ini sebelah kanan. Nah, itu jadinya. Jadi ini yang saya majuin 1 cm, ini belakang, ini depan. Jadi maju ke sana, Nah, maju ke tuh. depan ya. Tuh. 1 cm. Tuh, lihat. Kelihatan Mas ya. Lihat. Ya, di situ. Nah, ini Nah, baju untuk baju perempuan biasanya maju 1 cm. Detail dan jelas ya. Nah. Nah, sekarang sebelah lagi untuk Jadi, masang. kalau biar Mas lihat, pengen lihat Mas. Nah, Ya. Jadi kayak gini. Ya dijelaskan. Jadi ini tadi karena ininya apa? Lingkar lengannya lebih, yang lengannya Mas. Jadi dia kan agak timbul dikit. Jadi dia nggak tegang. Tapi kalau yang lengannya ini dia lebih. Ada kamera, Mas. Nah. Jadi kalau dia apa? Kurang lebih, jadi dia bisa tegang kayak gini, hasilnya nggak bagus biasanya Mas. Nah. Kayak gitu. Nah. Mas Irfan kelihatan ganteng ya, Bu? Kameranya Bu. Bukan, ini asli. Ini asli. Oke, kita kembali lagi Ke bagian yang sebelah kiri. sebelah kiri. Kiri. Tadi kanan ya, Mas? Iya. Nah. Jadi kita jahitnya dari dalam Bu. Nah. Ingat untuk lingkar badan bagian atas. Lingkar ketiak, lingkar lengan untuk lengannya bagian di bawah. Seperti itu ya. Nah. Itu. Nah, asli tutorial Mas Fian ya. Jangan lupa subscribe, like, and share Di bagikan channel ke grup-grup lain ya. di Facebook, di Twitter, di Instagram. Ya, Jangan bisa bikin gini, Mas. Ya. apa? Kalau video tutorial itu jangan dibagikan ke jual beli grup. Kalau grup masak masih nyambung nggak Mas grup masak-masak? Masih buat Masak. buat Ya nggak hiburan. nyambung kok Mas. Grup jahit ya khusus di gaya dan itu loh Mas. Nanti dimasukkan grup jual beli, grup jual tanah ya nggak masuk. Nanti sama adminnya dihapus Bu. Ya. Kan begitu Mas. Iya. Saya beritahu dulu. Jadi membagikan tutor itu pada tempatnya. Di beranda sendiri, Di beranda sendiri. di grup-grup jahit, karya-karya gitu ya. Di grup jahit pun Ibu harus hati-hati. Nanti kalau sering membagikan bisa-bisa itu diblok adminnya. Ya, kalau tidak suka, tidak apa gitu kan. Gitu. Jadi cara masaknya sama kayak yang tadi Bu ya. Oh. Tuh. Nah, saya dekatkan. Jadi nanti saya jelasin Mas kenapa saya dari dari yang badan, yang atasnya ini. Ini kan atas ini, jadi ini bawah. Setelah ini pembuatan kerah sama masang kerah, Mas. Oke. Cara motong kerah. Nah, jadi lebih detail. Biar part 1, part 2. Udah selesai. Nah, Kita cek nah itu jadi. sama, udah maju. Nah, Jadi kalau saya jahit lengan itu dari dalam sini, nah. kelihatan Mas. Dari dalam sini itu dia biasanya suka apa ya? Kayak ya suka tegang, terus kita biasanya suka ribet. Cuman dulu saya sering pakai kayak gini Mas, jahit di dalam. Cuman sekarang saya sering pakai yang di luar saya jahitnya. Jadi dia lebih enak, lebih rapi dan nggak banyak kesalahan. Biasanya kalau dari sini tuh banyak kesalahan. Sini kayak gitu. Dan sekali lagi Mas, jarak jahit ini ya harus sama rata, jangan kecil besar ya. Jelaskan Mas. Iya kayak gini ya. Nah, kadang kan ada ibu-ibu yang belajar ini kecil, kadang samping, kadang besar. Oh, itu kan nggak gitu. boleh. Itu nggak boleh. Ya.
Harus stabil ya Mas ya. Stabil, misalkan 1 cm 1 cm, kalau setengah cm setengah cm, intinya kayak gitu. Nah, coba melingkarnya Mas. Melingkar apa nih? Aduh, dibalik saat jadi. Nah, seperti itu. Itu belum digosok aja udah rapi sendiri loh. Jadi ketika dia belum digosok itu dia udah plek gitu ya, sama Nah. badan tuh udah. Nah, Apalagi kalau udah Tuh. digosok gitu, tuh. dia itu Nah, jatuh gitu. sendiri. Coba Mas, lepas dikit. Nah, gitu kan. Nah, itu lengannya. Nah, berkumis jenggot tapi pakai baju wanita. Nah, itu. Nanti kita sambung bagian, ada yang dijelaskan lagi? Udah paling cuman ngobras ini udah selesai. Nah, oke. Sama Nanti kerah ya. motong kerah, Kerahnya. motong kerah, masang kerah.